Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily ya. Kalau kita perhatikan pergerakan saat ini masih dalam potensi bullish untuk koreksi. Artinya masih ada tekanan bullish yang cukup kuat ya. Tapi di hari Senin kemarin ya terjadi tekanan seller ya. Anda bisa lihat ada perlawanan ketika masih belum mampu bergerak close di atas key resisten di 105.631. Ada pembentukan impulsi bearish dan tentunya untuk hari ini apakah ini akan melanjutkan potensi penurunan sampai dengan target yang sudah kita gambarkan ya, minimal mendekati area low weekly untuk minggu ini. Tapi menurut saya, gambaran saya karena masih belum berhasil close di bawah daripada open bulls. Ini kan ada open bulls di sini ya, yaitu di kisaran 104.555. Posisinya ini menurut saya akan koreksi dulu ke atas ya. Di kondisi impulsif bearish ini menurut saya akan koreksi dulu ke atas minimal 50%. Hal tersebut yang wajib dipantau ya, wajib dilihat. Oke, kita tandain dulu ya, area 50%-nya itu di kisaran, sebentar kita lihat dulu, area 50% di 104.958. Ini yang menjadikan gambaran potensi apakah betul-betul nanti ketika mendekati wilayah area 50% atau golden level akan ada penerusan impulsif bullish, maka akan kecenderungannya kembali lagi menguji high weekly-nya. Tapi kalau ada pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan bearish engulfing, bearish pin bar, maka akan kembali turun menuju wilayah supportnya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Area koreksi sudah kita dapatkan. Ternyata di level 50% ya, di 104.958. Ini besar kemungkinan akan terjadi. Kenapa? Karena Anda bisa lihat di time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam ini terlihat ada pembentukan body candle yang semakin ke bawah semakin mengecil ya. Ini volumenya, body candlenya Anda bisa lihat 1, 2, 3 sampai ke 4 di akhir sesi penutupan terbentuk candle doji atau pembentukan yang sangat kecil sekali volumenya. Artinya ini seller sudah mulai kelelahan ya, seller sudah mulai kelelahan dalam tekanannya ke bawah. Tapi di sini bullish sudah mulai masuk ya, bullishnya sudah ada. Artinya akan ada dorongan naik minimal mendekati area golden level di 104.958. Pantau wilayah ini dulu. Oke ya, jadi itu gambarannya. Menurut saya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada penguatan pada indeks dolar. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam, kita lihat secara detail. Nah, di time frame 1 jam saya melihat ada pembentukan ini ya, order block di time frame 1 jam ini. Area ini menurut saya wajib dipantau untuk hari ini, jika mana potensinya mendekati wilayah 105.034 di atasnya golden level tentunya ya. Ini bisa dijadikan acuan apakah nanti ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi pembalikan ya. Artinya dari retest dia akan turun lagi gitu. Tapi kalau impulsif bullish terjadi, maka dia kecenderungannya akan kembali menguat. Itu menjadikan sebuah catatan untuk hari ini ya, yang perlu kita perhatikan. Oke, jadi ini gambarannya menurut saya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Untuk pergerakan indeks dolar kecenderungannya akan menguji kuat wilayah minimal golden level ya, sampai dengan area 1 jam ini. Karena kalau kita kondisikan seperti ini ya, menuju area base yang di bawah ya, di kisaran 104.50 sampai dengan 104.347. Karena area ini wajib dipantau. Sebentar saya tandain dulu ya. Ini pertama di sini dulu ya untuk koreksi retestnya. Tapi kalau nanti posisinya di golden level ini tidak ada pembalikan tapi terjadinya impulsif, maka kecenderungannya akan menguji kuat wilayah high weekly sampai menuju high monthly-nya. Ya, kecenderungannya masih kecenderungan naik memang, tapi ada tekanan seller di hari Senin kemarin yang wajib kita waspadai ya. Apakah hari ini akan menunjukkan potensi untuk indeks dolar ini kembali menguat
ya atau akan meneruskan penurunan dari hari Senin kemarin gitu. Tapi posisinya ada koreksi ya menurut saya di 50% ini yang make sense. Pertama pantau dulu wilayah ini sampai nanti kita ada potensi memang kalau terjadi bearish engulfing, bearish pin bar di wilayah ini, maka kecenderungannya akan kembali turun. Catatannya di situ yang tentunya menguji wilayah supportnya kembali. Tapi kalau dari posisi golden level ini ternyata ada impulsif dan kecenderungannya terus menguat, maka menguji wilayah high weekly. Kalau di breakout akan menuju wilayah high Monday sebelumnya, karena nanti malam juga akan ada rilis ya CB Consumer Confidence. Ini juga sangat berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar serta keputusan The Fed, karena ini salah satu indikator yang wajib wajib diperhitungkan juga gitu. Sekarang coba kita lihat data ekonomi nanti yang akan rilis, langsung aja kita bahas. Saya menggunakan forexfactory.com untuk melihat data ekonomi yang nanti malam yang akan rilis. Oke, check it out. Oke, untuk data ekonomi nanti malam yang akan rilis tanggal 28 Februari ya, pukul 22.00, di mana ada CB Consumer Confidence. Data di sini previsiusnya 107,1%, forecastnya 108,5%. Artinya ada pertumbuhan, ada penguatan dari tim survei ya, menunjukkan potensi penguatan pada data consumer confidence. Di mana jika hal ini actualnya menghasilkan di atas daripada forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau di bawahnya forecast, indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan hal yang perlu teman-teman ketahui sendiri ya, untuk consumer confidence ini adalah salah satu indikator yang mengukur kepercayaan konsumen ya terhadap kondisi ekonomi saat ini dan di masa depan. Artinya indikator ini diperoleh dari survei yang dilakukan pada konsumen terkait pendapat mereka tentang kondisi ekonomi saat ini dan di masa depan, termasuk aspek seperti tingkat pengangguran, harga, dan kondisi pasar tenaga kerja. Jika CB Consumer Confidence meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa konsumen merasa lebih percaya terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, yang dapat memicu kenaikan belanja konsumen dan mendorong permintaan di pasar. Namun dampaknya terhadap inflasi dapat bervariasi ya, tergantung pada jumlah faktor lain seperti tingkat produksi, penawaran, dan faktor-faktor kebijakan moneter. Dan inilah yang perlu kita perhatikan ya, karena adanya nantinya kalau datanya itu betul-betul di atas daripada forecast, maka menunjukkan kenaikan ya, daya beli kepercayaan masyarakat ini tumbuh gitu, artinya ekonominya pulih gitu. Dan jika hal itu terjadi, maka bisa mengakibatkan terjadinya inflasi yang mempertahankan posisi saat ini gitu loh. Kan inflasi terakhir ya, inflation rate kan sebesar 6,4%, dan ini memang masih dianggap sangat kuat datanya gitu. Jadi besar kemungkinan jika CB Consumer Confidence menghasilkan penguatan ya, maka mempercayakan daya beli masyarakat itu sangat tinggi, dan ini sangat berpengaruh kepada keputusan The Fed sendiri ya dalam mengambil keputusan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Meskipun saat ini yang bisa kita jadi pegangan adalah anggota memutuskan ya untuk menaikkan sebesar 50 basis point di pertemuan nanti di bulan Maret. Oke, jadi pastinya akan berdampak pada XAU USD, Euro USD, GBP USD, serta USD Jepang Yen. Yang searah dengan indeks dolar akan terjadi penguatan, tapi kalau yang tidak searah dengan indeks dolar maka akan terjadi penurunan. Oke, saat ini diprediksikan menguat ya untuk indeks dolar untuk hari ini. Nanti kita lihat dan perkembangannya insya Allah nanti saya akan sampaikan ketika saya akan bahas market berikutnya. Oke, terima kasih buat semuanya, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.